Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya adalah Lasminto SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Semarang. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan presentasi mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Nah, pada presentasi kali ini ada beberapa pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja pertanyaannya? Mari kita bahas satu persatu. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, ada beberapa hal yang saya percayai mengenai murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama yaitu semua murid sama dan harus mampu menguasai semua mata pelajaran. Jadi saya menganggap semua murid itu sama dan harus bisa menguasai semua mata pelajaran, entah itu matematika, entah itu bahasa Indonesia, IPA dan yang lainnya. Sehingga apa yang saya lakukan di dalam kelas itu sama, tidak ada yang membedakan. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru. Nah, ini masih sering saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Jadi semua harus berpusat pada saya sebagai guru. Kemudian yang ketiga, pembelajaran di dalam kelas menjadi tanggung jawab guru kelas sepenuhnya. Jadi selama ini yang bertanggung jawab dalam pembelajaran di kelas itu hanya guru kelasnya saja. Nah, guru kelas jarang melakukan semacam kolaborasi dengan guru kelas yang lainnya atau dengan guru mapel. Kemudian yang keempat, hukuman akan memudahkan guru dalam pengkondisian kelas. Nah, ini masih sering saya jumpai dan pernah yang sering saya praktekkan, yaitu ketika anak tidak tertib, ketika anak tidak mengerjakan tugas, ketika anak terlambat, akan ada hukuman biar anak itu jera dan pengkondisian kelasnya menjadi lebih mudah. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mendapatkan banyak sekali pencerahan. Di antaranya adalah satu, setiap anak itu berbeda. Setiap anak itu unik, mempunyai bekal yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kita sebagai guru harus menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi yang bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, guru mempunyai peran sebagai penuntun. Nah, tugas guru sekarang ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita hanya menuntun saja, mengarahkan ke jalan yang benar agar mereka sampai pada tujuannya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, ini yang sangat penting sekali. Jadi rencana pembelajaran yang kita susun hendaknya berpusat pada siswa. Sudah tidak ada yang berpusat pada guru. Yang keempat, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini juga sangat penting sekali Bapak Ibu, bahwa apa yang kita ajarkan kepada anak-anak lebih baik disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau alam yang ada di sekitar siswa. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan zaman. Nah, anak-anak sekarang ini disebut digital native atau anak yang hidup pada zaman digital atau lahir pada zaman digital. Maka apa yang kita ajarkan harus disesuaikan dengan kodrat zaman anak, yaitu zaman digital ini. Kemudian yang kelima, ternyata keluarga itu memiliki kunci atau sebagai kunci pendidikan karakter atau budi pekerti anak. Jadi ternyata keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting, bukan sekolah atau masyarakat tetapi keluarga. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul 1.1, hati saya mulai tergerak. Maka dari itu, saya langsung bergerak untuk melakukan beberapa
perubahan yang dapat saya terapkan di kelas saya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tentunya saya melakukan refleksi diri. Selama 13 tahun saya mengajar, saya ngapain saja dan melakukan hal apa saja. Ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat. Nah, kemudian yang kedua, saya sharing dengan rekan guru, baik rekan guru yang ada di kelas saya maupun di luar kelas atau di luar sekolah. Nah, setelah saya sharing itu, saya membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa. Banyak pembelajaran-pembelajaran yang melibatkan siswa, sehingga anak menjadi lebih senang, lebih aktif, kreatif, inovatif, dan memiliki rasa kerjasama dan tanggung jawab seperti itu. Kemudian yang keempat, yang tak kalah pentingnya, yaitu menyusun program penguatan karakter anak. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, akhir-akhir ini ada istilahnya pengurangan karakter anak. Nah, mungkin pengaruh dari gadget atau HP yang membuat mereka sulit untuk bersosialisasi dan cenderung individual. Maka perlu ada program-program penguatan karakter anak. Misalkan berdoa bersama, kemudian membaca Asmaul Husna, sholat berjamaah, gotong royong, kerja bakti di kegiatan Jumat Sehat, dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu meluangkan waktu lebih untuk keluarga. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan mengenai keluarga merupakan kunci dari pendidikan karakter anak. Nah, setelah saya merefleksikan diri, akhirnya saya menyediakan waktu khusus untuk keluarga saya, istilahnya family time, agar anak-anak dan istri saya mempunyai waktu untuk bercengkrama, sehingga karakter-karakter yang ada pada anak ini nanti bisa mulai terbentuk. Nah, demikian Bapak Ibu mengenai refleksi dan juga kesimpulan mengenai modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mau mendengarkan, dan apabila ada pertanyaan untuk saya atau saran, bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.